Jadi nanti kalau kami mau bikin apa namanya tadi tujuan pembelajaran apa kan harus dihindari memahami tadi. Kalau kami tetap di IPS memakai kata memahami itu bagaimana? Memang nggak semuanya. Mungkin untuk soal yang kata dari mudah. Baik Bapak Ibu, izin menanggapi. Itu memahami itu adalah C2. Nah, memahami itu ada kata kerjanya. Kata kerjanya salah satunya itu untuk memahami Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Nih untuk memahami itu ada misalnya anak itu misal kalau misalnya IPS bisa menggunakan membedakan atau mengemukakan. Jadi tidak selalu memakai kata memahami, karena kita harus cari kata kerja yang bisa diukur. Karena kalau paham itu kita nggak tahu nih, paham saya sama paham itu kita nggak tahu ukurannya berapa. Nah kemudian untuk ini sama seperti ini, coba Bapak Ibu perhatikan. Memahami, KKO-nya itu ada membedakan. Di menganalisis pun ada juga membedakan. Nah, membedakan yang bagaimana gitu. Jadi Bapak Ibu lah yang tahu kedalaman materi itu yang bagaimana membedakannya. Sama kayak materi tadi menganalisis tekanan benda padat. Anak-anak itu harus diminta berpikir konsep tekanan benda padat itu bisa nggak diaplikasikan di kehidupan nyata. Salah satunya itu ketika kita berjalan di jalan yang berlumpur, kira-kira bagusnya pakai hak tinggi atau yang biasa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya nggak mungkin lah rasanya level soal itu berada terus di LOX atau MODS. Ya baik Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya memahami itu ada beberapa KKO-nya. Mungkin nanti izin saya share aja linknya Bu Fikra ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut dulu. Kemudian tadi di soal nomor 1, kan itu ada stimulus yang mana berkaitan dengan sosial budaya. Ya, sosial budaya karena kan tarian. Mungkin bahasa di kisi-kisinya jangan gandeng dia 1 dan 2. Karena yang untuk pertama itu menjelaskan nilai sosial itu mungkin dia lebih ke nomor 2. Jadi nomor 1 itu bahasa kisi-kisinya adalah menentukan informasi dari teks yang disajikan atau stimulus atau wacana yang disajikan. Karena kan dia hanya menentukan dari mana asal tadi daily itu gitu. Kemudian tadi yang untuk yang gambar tadi yang tari saman. Kalau misalnya bagusnya, kalau menurut pandangan saya Bu ya, sebaiknya jangan ditanya nama tarinya, karena kan di atas dia berbicara tentang sarana komunikasi. Sarana komunikasi mungkin salah satu contoh komunikasi yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya soalnya tetap itu juga, mungkin cukup gambar aja yang dikasih, gak usah ada redaksi sebelumnya. Jadi gambar, terus nama tari ini apa. Tapi kalau misalnya ada redaksi, anak diminta kira-kira komunikasi seperti apa yang biasa disampaikan di tari itu, gitu. Mungkin jadi tingkat soalnya pun jadi lebih tinggi. Kalau misalnya nama tari kan cuma itu C1 atau C2. Kalau misalnya dia sudah bisa melihat komunikasi apa yang bisa diapain, mungkin itu udah masuk ke analisis, gitu ya Bu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan? Oke, nggak ada sepertinya. Saya jujur ya Bapak Ibu ya, saya salut sama Bapak Ibu guru UPT SMP 7 Tambang yang katanya baru belajar, tapi kok udah pro ya saya lihat. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena ini untuk umuran yang baru belajar sudah sangat baik. Ya baik Bu, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Oke, ini tersisa agama dan PJOK.
kepada Mampel Agama, mungkin kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mempresentasikan. Ya, baik. Bantu ibu semua sih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Ibu Witri, mungkin kami guru agama belum begitu mahir atau paham membuat soal ini. Jadi kami kemarin sebagai guru agama bersama Bu Juli coba membuat tugas dari ibu tersebut. Jadi ini materi kelas 7. Ini materi kelas 7 itu tentang Al-Quran Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi tujuan pembelajarannya memahami Al-Quran surah An-Nisa itu 4 59 dan Al-Quran surah An-Nahl ayat 16 keempat sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi yang dibahas ini adalah tentang alif lam samsiyah. Alif samsiyah itu alif lam yang bertemu dengan huruf samsiyah. Jadi huruf samsiyah itu ada 15, salah satunya itu ada huruf non, ta, do, dan lain sebagainya. Jadi KTP-nya menentukan peserta didik mampu menjelaskan surah An-Nisa. Peserta didik mampu menjelaskan surah An-Nisa sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baca atau literasi numerasi. Jadi kalau misalnya nggak bisa keduanya, jangan dipaksain Bapak Ibu. Yang penting ada salah satunya. Nah, mungkin di materi agama sebagai saran dari saya, karena kan materi agama ini kan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bisa diberikan wacana tentang cerita seseorang yang berkaitan dengan agama. Jadi salah satu stimulusnya yaitu dengan menceritakan mungkin kehidupan seseorang yang berkaitan dengan agama. Jadi di sana mungkin bisa diminta anak untuk menganalisis apa sih isi dari teks itu. Nah, yang berkaitan tentunya dengan materi agama. Ya Pak, Bapak Ibu, baik, terima kasih Pak atas presentasinya. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bimbingannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini soal PJOK. Soalnya ada 35 objektif dan 5 esai. Nah, ini contoh soal yang esai. Rutinitas Tuti setiap sore bersepeda mengelilingi kompleks dilakukan lebih kurang 1 jam. Dalam kegiatan bersepeda tersebut dapat melatih otot kaki dan juga otot lengan. Selain itu, bersepeda juga dapat meningkatkan daya tahan. Nah, jelaskan menurut pendapatmu. Yang dimaksud di situ selain otot kaki dan lengan, otot apa saja yang bisa dijelaskan dalam bersepeda. Nah, seperti itu. Bisa dilihat Bapak Ibu contoh soal esai. Nah, itu soal untuk esai. Dan soal objektifnya bisa dilihat di layar di depan. Ini lebih kurang di sini ada C1, C2, C3 dan juga C5. Soal PJOK yang semester lalu seperti inilah bentuknya Ibu, yang kami ujiankan kepada anak kemarin. Nah, untuk kisi-kisi memang saya tidak tampilkan karena memang terhapus. Baik, terima kasih Bu. Kepada Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Baik Ibu, saya tertarik dengan soal nomor 1 esainya.
Mungkin di sini bisa Ibu masukkan literasi numerasinya. Karena kan di sini ada mungkin nanti ditambahkan berupa teks ya tentang bersepeda ini. Kemudian kan dibilang aja harusnya ketika untuk 1 jam mungkin dia bisa berapa kali putaran. Nah, jadi nanti selain materi olahraganya juga mungkin Ibu bisa memasukkan misalnya gini, si Tuti ini itu misalnya kosong jamnya itu dari jam 2 sampai jam 4. Kira-kira berapa putaran yang bisa dia lakukan? Nah, selain itu baru dimasukkan unsur-unsur olahraganya. Jadi di sana juga bisa dilihat anak mampu menentukan berapa kali ya saya harus keliling lapangan. Kalau misalnya saya kosong itu free itu dari jam segini sampai jam segini. Jadi itu salah satu bentuk literasi numerasi. Mungkin kalau untuk materi olahraga mungkin Bapak Ibu yang lebih paham. Jadi masukan saya mungkin seperti itu Ibu. Literasi numerasinya bisa diletakkan di esainya. Ya Bu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu.